Feels so good to be back. Balik lagi dengan gue. Di video kali ini gue akan membagikan pengalaman dan apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari Samsung Galaxy S20 Ultra. So, tonton videonya sampai selesai. Yes, Samsung Galaxy S20 Ultra merupakan seri flagship tertinggi di keluarga series S20 dari Samsung Galaxy yang diumumkan pihak Samsung pada 11 Februari 2020. Mari kita bahas satu persatu dari handphone ini. Sempurna. Ya, karena memang Samsung Galaxy S20 Ultra punya layar terbaik dari semua smartphone yang pernah gue coba. Dimensinya sangat besar, 6,9 inci Dynamic AMOLED 2 kali dengan aspek rasio 20:9 dan kerapatan pixel 511 ppi. Layarnya ramping ditambah bezel di sekelilingnya yang sangat tipis, termasuk bezel bawah sekalipun. Samsung juga hadirkan fitur refresh rate tinggi 120 Hz dengan touch sampling rate 240 Hz. Fitur ini membuat pergerakan konten yang ada di layar Galaxy S20 Ultra terlihat sangat mulus. Sayangnya fitur ini tidak jalan dalam resolusi Quad HD, yang artinya kamu harus menurunkan resolusi ke Full HD. Masih bagus banget kok, setidaknya di mata gue ya. Beralih membahas bagian kamera, space zoom 100 kali yang dimiliki Galaxy S20 Ultra. Smartphone ini punya 4 sensor kamera di bagian belakang. Sensor utamanya beresolusi 108 megapiksel, f1.8 PDAF serta OIS. Di atasnya ada sensor kamera ultra wide angle 12 megapiksel, f2.2 yang sayangnya belum dilengkapi dengan autofocus. Sementara di deretan paling bawah adalah sensor telefoto 48 megapiksel f3.5 menggunakan lensa berbentuk periskop. Dimensinya cukup besar di setengah inci, dilengkapi PDAF dan juga OIS. Sementara di bawah lampu kilat ada sensor TOF untuk efek bokeh. Tampilan antarmuka aplikasi kameranya cukup mudah untuk dipahami, meski banyak sekali mode yang bisa digunakan selain mode foto, video dan mode tersembunyi lainnya seperti panorama, night mode, sampai pro video. Samsung hadirkan satu fitur baru yang dinamakan single take, terletak di sebelah kiri mode foto. Samsung mengutamakan kemampuan AI dalam mode ini. Tekan tombol shutter dan Galaxy S20 Ultra akan mengabadikan momen selama 10 detik menggunakan beragam kamera yang ada. Hasil akhirnya adalah video pendek, video ala-ala efek bumerang, foto dengan berbagai efek sampai dengan time lapse. Untuk kondisi cahaya yang cukup, tentu tidak ada komplain. Baik kamera ultrawide, wide maupun telefoto bisa hasilkan foto dengan detail yang tinggi serta warna yang pas. Samsung terus meningkatkan akurasi white balance smartphone flagshipnya. Dari yang dulu dikenal lebih warm atau hangat, kini semakin mendekati netral ataupun akurat. Buat saya fitur zoomnya masih sangat berguna kepake untuk pembesaran 5 kali sampai dengan 10 kali. Kalau sudah 30 kali, kondisi sore sudah mulai terlihat agak buram. Sementara untuk menggunakan fitur 100 kali zoom, objeknya harus benar-benar jauh agar bisa fokus. Proses fokus juga cenderung lama atau terkadang susah, terutama kalau tangan tidak terlalu stabil. Yang kurang menurut saya ada pada bagian fokus kameranya. Berbeda dari Galaxy S20 dan S20 Plus dengan dual pixel AF, S20 Ultra pakai teknologi PDAF yang bisa dikatakan lebih sederhana. Pengambilan fokusnya terasa agak lama untuk standar smartphone flagship. Untuk perekaman video, Galaxy S20 Ultra bisa merekam hingga 4K 60 fps, bahkan 8K 24 fps. Sementara pada perekaman 30 fps video Samsung Galaxy S20 Ultra bisa dilengkapi Auto HDR Plus Focus Tracking. Ketika video diperbesar, audio juga akan mengikuti tingkatan zoom secara otomatis. Transisi atau perpindahan antar kamera selama perekaman juga terasa cukup halus. Kamera depan 40 megapiksel f2.2 pada S20 Ultra dilengkapi PDAF dan menggunakan teknologi
quad binning untuk hasilkan foto 10 megapiksel. Dibandingkan generasi sebelumnya sudah jauh lebih baik dalam hal ketajaman atau detail wajah. Walaupun bukan yang terbaik untuk kelas flagship, kamera depannya juga dilengkapi night mode, ACE, dan bisa rekam video sampai 4K 60 fps. Samsung Galaxy S20 Ultra sudah menggunakan tampilan antarmuka One UI 3.1 berbasis Android 11. Security patch-nya juga sudah yang terbaru saat ini. Samsung memang rajin untuk memperbarui keamanan smartphone flagshipnya. Menurut gue, One UI adalah tampilan antarmuka yang paling matang serta mudah untuk digunakan. Meski layarnya besar, hampir seluruh tombol bisa diraih dengan satu tangan berkat peletakannya yang praktis. Fitur-fiturnya juga bermanfaat, kecuali Bixby yang belum seoptimal Google Assistant. Fitur-fitur lain seperti built-in screen recorder serta Edge shortcut juga tersedia. Multitasking juga gampang banget, berkat adanya opsi tambahan pop-up view selain split screen. Samsung Galaxy S20 Ultra juga sudah dilengkapi speaker stereo. Yang gua suka, output suara dari kedua speaker terdengar seimbang dalam hal volume serta kualitas. Walaupun keras, detailnya masih pas dan tidak pecah. Jadi nyaman banget untuk dipakai nonton film atau serial di Netflix. Ditenagai dengan prosesor Exynos 990 octa-core dengan fabrikasi 7 nanometer, secara performa tidak ada masalah dengan Galaxy S20 Ultra ini. Ya jangan sampai ya, mengingat ini flagship. Semuanya terasa mulus dan cepat, ditambah dengan refresh rate tinggi yang bikin pindah aplikasi terasa menyenangkan. Dipakai ngegame juga lancar banget. Paduan performa yang kencang plus layar responsif membuat S20 Ultra cocok dipakai ngegame. RAM-nya sudah sangat lega berkapasitas 12 GB dengan storage 128 GB. Kalau merasa kurang, ada slot tambahan micro SD card dan sedikit catatan tambahan. Smartphone ini relatif mudah terasa hangat di bagian belakang bodi, terutama bagian tengah dan atas sebelah modul kamera. Walaupun sekedar digunakan untuk akses media sosial, hangatnya cukup terasa apalagi jika tanpa menggunakan case dan agak mendekati panas ketika digunakan sebagai mobile hotspot. Samsung Galaxy S20 Ultra punya kapasitas baterai itu 5000 mAh, terbesar sepanjang sejarah ponsel flagship Samsung. Wajar saja, smartphone ini didesain dengan kemampuan jaringan 5G, layar yang sangat besar plus fitur kamera melimpah yang kalau digunakan semua bisa menghabiskan banyak banget daya. Menurut saya, smartphone ini tergolong irit ketika saya gunakan sebagai daily driver. Sebagai catatan, gue menggunakan mode refresh rate 120 Hz dengan always on display aktif. Untuk penggunaan intensif, Galaxy S20 Ultra bisa menyala seharian dengan screen on time sekitar 6 jam. Ketika malam masih ada sisa baterai yang cukup sampai keesokan paginya. Nah, pengecasannya tidak memakan waktu lama. Samsung menyertakan charger 25 watt dalam paket penjualan. Tetapi, Galaxy S20 Ultra mendukung charger hingga 45 watt. Mengisi daya S20 Ultra dari 5% sampai penuh dengan kondisi menyala hanya perlu waktu sekitar 1 jam. Galaxy S20 Ultra juga mendukung wireless charging sampai 15 watt. Perlu isi daya earphone TWS atau smartwatch ketika kondisi mendadak. Kamu bisa memanfaatkan fitur wireless power share. Nyalakan fitur ini, balik menghadap ke bawah dan kamu tinggal taruh perangkat aksesoris di bagian back cover. Oke, kesimpulannya, kekurangan dari Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, sebagian orang mungkin akan bilang desainnya kaku dengan tonjolan kamera yang nggak nanggung di bagian belakangnya. Saya pun punya tangan besar, tapi ada beberapa hal yang bikin kurang nyaman saat menggenggam smartphone ini. S20 Ultra terasa sangat licin. Kalau permukaan tangan mudah basah seperti saya, ada rasa was-was hampir setiap saat. Terutama pas lagi pakai satu tangan. Contohnya ketika kamu lagi rebahan santai sambil memegang smartphone. Risiko untuk jatuh terselip menimpa wajah itu cukup tinggi. Samsung juga seperti tidak memberikan lapisan anti fingerprint di bodinya. Warna cosmic black yang gue pakai gampang banget terlihat kotor. Saran saya, pilih varian warna lain kalau tidak mau terlihat kotor setiap saat. Overall, kalau kamu memang mendambakan smartphone berlayar super besar dengan kualitas terbaik,
kamera fleksibel yang bisa zoom sampai 100 kali. Gak ada salahnya untuk membeli Samsung Galaxy S20 Ultra. Apalagi harga secondnya yang sudah tergolong murah jika dibandingkan dengan harga baru saat peluncurannya. Untuk harganya sendiri, Samsung S20 Ultra 128 per 12 dijual dengan harga 8.500.000. Buat yang berminat, gue akan letakkan link pembelian di kolom deskripsi. Itu saja video review tentang Samsung S20 Ultra kali ini. Jika ada beberapa informasi yang gue sampaikan kurang lengkap, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Tetap support channel ini dengan cara like, comment, and subscribe serta share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Gua Aep, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.